Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, peralihan penyiaran TV analog ke TV digital sedang berlangsung hingga 2 November 2022. Indonesia sepenuhnya menerapkan sistem penyiaran TV digital. Kemudian untuk Batik TV yang menjadi LPPL televisi di Kota Pekalongan juga melakukan berbagai persiapan untuk dapat mengikuti digitalisasi tersebut. Kita akan membahasnya lebih lanjut hari ini bersama dengan Bapak Tubagus M. Sadarudin selaku Direktur Utama LPPL Batik TV atau Kabid IKP Kominfo Kota Pekalongan. Assalamualaikum Pak Tubagus. Waalaikumsalam Mbak Bilkis. Ya, Pak Tubagus, mengenai peralihan siaran TV analog ke TV digital atau analog switch off yang sudah kita kenal sejauh ini. Untuk di Kota Pekalongan LPPL Batik TV, sejauh mana dan bagaimana perkembangan proses migrasi dari TV analog menjadi TV digital? Migrasi yang dilakukan oleh Batik TV itu sudah di-launching oleh Pak Wali Kota Pekalongan itu pada tanggal 26 Februari kemarin tahun 2022 bertepatan dengan peringatan 1 tahun Bapak Wali Kota ini memerintah Kota Pekalongan. Sebelumnya tim dari Kominfo maupun dari Batik TV itu sudah menyiapkan berbagai rangkaian persiapan mulai pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan migrasi TV digital, kemudian kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama TVRI, yang kita juga menyewa MUX-nya, multiplexing yang disiapkan oleh TVRI, bertempat di Gunung Gantungan Tegal. Kemudian kita bekerjasama dengan PT Telkom untuk pengadaan internet yang memanjang sejauh 70 km antara studio Batik TV di Pekalongan hingga ke Gunung Gantungan Tegal. Itu semua kami lakukan dalam rangka mempersiapkan diri, karena waktu itu ada informasi bahwa Kota Pekalongan ini termasuk yang ASO-nya atau analog switch off-nya akan dilaksanakan pada bulan April 2022 kemarin, sehingga persiapan kami sudah sejauh itu dan kami meluncing Batik TV ini sebagai TV digital itu pada akhir Februari. Harapannya ketika 1 April ini sudah dilaksanakan ASO secara penuh oleh pemerintah, karena Pekalongan ini masuk gelombang pertama, kami sudah siap. Kemudian ada informasi lain bahwa ASO ini diperpanjang hingga November, sehingga Batik TV yang tadinya siaran dalam 2 versi, yaitu versi analog dan versi digital, maka sejak Februari kemarin itu kami sudah bersiaran penuh di jalur digital. Demikian Mbak Bilkis. Baik, yang dilakukan LPPL Batik TV untuk menyambut siaran TV digital ialah dengan kerjasama dengan berbagai pihak, kemudian juga sepenuhnya sudah siaran di kanal digital. Kemudian Pak Tubagus, mengenai ASO ini sudah sejauh mana pemahaman masyarakat akan peralihan dari analog menjadi digital? Ya, kami senantiasa memberikan informasi, memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada tahun ini pemerintah Republik Indonesia akan melakukan ASO atau analog switch off, sehingga masyarakat yang mempunyai pesawat TV masih analog perlu menambahkan satu perangkat yang disebut sebagai STB atau set top box pada perangkatnya, sehingga masyarakat ini bisa mengakses segala siaran dari berbagai stasiun televisi. Dan syukur alhamdulillah beberapa kalangan di masyarakat itu ketika akan membeli televisi baru, mereka langsung membeli televisi, pesawat televisi itu Smart TV atau TV digital yang tidak perlu penambahan perangkat STB, sehingga kami juga sudah terbantu melalui forum-forum tatap muka maupun forum
melalui kanal Batik TV ini. Kemudian kami juga mempunyai LPPL Radio Kota Batik. Itu kami optimalkan untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ASO di Kota Pekalongan ini dan juga di Indonesia pada umumnya itu akan dilaksanakan itu pada bulan November, sehingga dengan adanya pemahaman yang benar yang dilaksanakan oleh Kominfo dan jajarannya, insya Allah masyarakat ini bisa memahami. Mungkin itu, Mbak. Baik, pemahaman juga cukup baik di kalangan Kota Pekalongan untuk peralihan dari analog menuju digital, dan kemudian juga Pak Tubagus, kehadiran TV digital ini tentunya memberikan akses informasi dan juga variasi program yang lebih luas dan lebih menarik. Bagaimana pengawasan Diskominfo terhadap siaran TV digital dan apa strategi yang dilakukan dalam menjaga marwah konten lokal yang berkualitas? Ya, perlu kami sampaikan bahwa Batik TV ini ketika masih bersiaran analog itu kita cover areanya terbatas, meliputi Kota Pekalongan dan sekitarnya. Itu berarti jangkauannya kurang dari 45 km persegi. Dan ketika sudah migrasi ke jalur digital, maka cover area kita ini meluas mencapai 7 kabupaten kota se-eks-Karistienan Pekalongan. Cover area Batik TV itu bisa dinikmati sejak Kabupaten Batang di timur Kota Pekalongan hingga ke Pemalang, kemudian Tegal, Kabupaten Tegal, hingga ke Brebes yang berbatasan dengan Cirebon. Bahkan beberapa laporan dari grup-grup WA itu siaran Batik TV itu juga bisa dinikmati hingga beberapa kawasan di Cirebon sendiri dan di Indramayu. Artinya bahwa dengan cover area yang luas ini menjadikan banyak pelaku seni, banyak pelaku budaya itu bisa ikut memberikan warna muatan lokal di jalur broadcasting televisi ini, sehingga dalam hal ini ketika para pelaku budaya, pelaku seni, kemudian para pelaku industri kreatif ini juga ikut berkontribusi dalam tayangan Batik TV ini pada khususnya, itu juga sudah ikut menjaga marwah konten lokal, sehingga pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini terus berupaya mendorong agar para pelaku seni budaya ini dapat terus melanjutkan kreativitasnya, dan kami di Batik TV itu juga memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada para pelaku seni dan budaya ini untuk terus menampilkan kearifan lokalnya sebagai bagian dari upaya Batik TV untuk ikut di samping mencerdaskan kehidupan bangsa, juga ikut mencerahkan masyarakat semua bahwa konten lokal ini, kearifan lokal ini, muatan lokal ini tidak kalah dengan apa yang disajikan oleh televisi nasional. Demikian Mbak Bilgis. Baik, Pak Tubagus, berapa banyak set-top box yang dibagikan oleh pemerintah daerah? Kemudian bagaimana pengawasan mengenai distribusi set-top box kepada masyarakat yang kurang mampu di sana? Perlu kami sampaikan bahwa kami menerima surat atau radiogram dari Kementerian Dalam Negeri yang isinya itu permintaan data masyarakat miskin yang nantinya berhak untuk mendapatkan STB bantuan dari pemerintah pusat. Disebutkan pula dalam surat tersebut bahwa untuk Kota Pekalongan itu memperoleh kuota 9.200 STB gratis, yang ini bersumber dari penyedia multiplexing, artinya TV-TV swasta yang bersiaran di se-eks-Karistienan Pekalongan ini, mereka menyediakan STB gratis ini sejumlah 9.200. Selain itu dari Kemendagri juga meminta kepada pemerintah Kota Pekalongan untuk pula melakukan pendataan untuk penerima STB ini,
dan data bersumber dari Dinas Sosial pada desil 1, yaitu masyarakat berkategori sangat miskin. Kemudian selang beberapa hari ada surat sejenis susulan dari Kemendagri yang mengubah sumber data dari sebelumnya di Dinas Sosial diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk yang di Dinas Sosial itu jumlah masyarakat miskin yang terdata itu kurang lebih 32.000 jiwa. Kemudian yang di Dinas Catatan Sipil ini berjumlah kurang lebih 15.000 jiwa. Sehingga dengan update data ini maka data yang digunakan oleh pemerintah Kota Pekalongan tentu bersumber dari data yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bila mengacu surat dari radiogram Kemendagri tersebut, maka kekurangan nanti yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini berarti berkisar 6.000-an STB yang akan dibagikan secara gratis untuk masyarakat Kota Pekalongan. Demikian Mbak Belgis. Baik, terkait dengan distribusi set-top box di Kota Pekalongan, pemerintah pusat masih mendata ketersediaan set-top box dan Kota Pekalongan ini mendapat kuota sebesar 9.200 yang bersumber dari multiplexing dan akan terus didata dari Dinas Sosial, begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana Pak Tubagus melihat migrasi TV digital ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi para pekerja media lokal? Ya, dengan adanya TV digital ini, tentu konten muatan lokal akan terus bertambah seiring dengan banyaknya durasi atau jam tayang pada TV digital. Waktu di TV analog kemarin, kita ini masih dibatasi hanya 8 jam siaran per hari, dan untuk TV digital ini kita sudah diberikan izin untuk bisa bersiaran selama 24 jam, sehingga kemampuan kami tentu harus ditingkatkan, baik kemampuan dalam aspek sumber daya manusia, peralatan, kemudian sarana dan prasarana, serta kami juga terus-menerus berupaya mengajak seluruh komunitas seni, budaya, broadcasting yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya bersama-sama berkontribusi untuk menghidup-hidupkan Batik TV ini yang sudah bermigrasi dari analog ke digital. Kami juga mengajak teman-teman dari perguruan tinggi yang mempunyai jurusan broadcasting, kemudian ada komunikasi dan penyiaran, kemudian ada juga yang mempunyai jurusan PR, kehumasan, dan yang sejenis dengan itu untuk bersama-sama bisa membangun citra positif dari Kota Pekalongan dan sekitarnya ini untuk bisa terus-menerus dinikmati oleh masyarakat. Ketika kita bisa menampilkan konten yang positif secara kontinu, berkelanjutan, tentu masyarakat akan melihat dan akan menyaksikan bahwa Batik TV ini selain dapat dijadikan sebagai tontonan yang ramah menghibur, juga dapat dijadikan sebagai tuntunan, ada faedah dan ada manfaat ketika masyarakat menonton dan menyaksikan siaran Batik TV. Demikian Mbak Belgis. Baik, konten muatan lokal yang bertambah ini juga dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak untuk berkontribusi menghidupkan Batik TV. Pak Tubagus, terkait bagaimana dengan pembangunan atau pengelolaan sumber daya manusia yang ada di sana? Apakah Diskominfo dan juga pemerintah daerah ini membuat pelatihan khusus begitu bagi SDM lokal sehingga ada standar dalam pembuatan konten lokal yang berkualitas? Ya, kami di Batik TV itu senantiasa menerima baik siswa maupun mahasiswa atau komunitas tertentu yang akan magang di Batik TV. Kami memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, kami memberikan pelatihan, kami memberikan
simposium, workshop, artinya mereka kami ajak langsung untuk turun ke lapangan dalam hal pengambilan gambar, tata cara kita beroperasional di lapangan, sehingga dari peristiwa di lapangan ini kita bisa melakukan editing di studio, yang antara pengambilan gambar di lapangan itu bersesuaian dengan apa yang diedit di studio kemudian ditayangkan di layar televisi, sehingga hal ini dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman yang sedang melakukan pemagangan di Batik TV, itu dia akan mendapatkan nilai tambah, dia akan mendapatkan pengetahuan, dia akan mendapatkan tambahan ilmu, sehingga mereka bisa berproduksi secara mandiri. Kita juga membentuk beberapa komunitas kecil, kelompok-kelompok kecil, itu yang mereka seperti dapat bekerja seperti PH atau production host, yang nantinya akan memasok konten siaran di Batik TV. Dan kedepannya Batik TV bersama dengan Dinas Kominfo yang sudah dirintis sekarang ini itu juga melakukan pelatihan-pelatihan kayak seperti animasi, kemudian pelatihan broadcasting lainnya, yang kesemuanya itu untuk menunjang agar siaran Batik TV ini bisa eksis di tengah digitalisasi media. Demikian Mbak Bilkis. Ya, beragam pelatihan dan workshop ini terus digalakkan untuk sumber daya manusia di sana agar terus menghasilkan konten yang berkualitas. Terima kasih banyak Pak Tubagus M. Sadarudin selaku Direktur Utama Batik TV, atau juga Kabid IKP Dinas Kominfo Kota Pekalongan, yang telah bergabung bersama kami dalam tema Migrasi Digital Sarana Peningkatan Kualitas Siaran Batik TV. Terima kasih banyak Pak Tubagus, selamat malam. Salam sehat. Ya, selamat malam Mbak Bilkis. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.